Shalom semua, shalom teman-temanku dan juga saudara-saudara yang menyaksikan. Pada hari ini saya ingin mengambil kesempatan ini untuk bisa sharing dengan kalian apa yang saya alami dan apa yang saya dapatkan dari Tuhan dan apa yang sedang saya lakukan pada hari-hari ini. Jadi pada hari-hari ini pastinya setiap anak muda semuanya terfokuskan dengan gadget yang namanya internet. Kita semua berkoneksi di sana. Tapi tanpa kita sadari, sesungguhnya Tuhan berkata kepada kita, maukah engkau aku utus? Karena pada hari-hari terakhir ini justru Tuhan ingin bekerja. Pada masa-masa seperti ini bukannya waktu untuk berleha-leha, bukannya waktu untuk santai-santai, tapi kita perlu menyadari dan kita perlu tahu bahwa sesungguhnya Tuhan ingin kita untuk bekerja di ladang sekalipun kita tidak bisa bertemu satu sama lain. Kita harus menggunakan setiap potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Kita harus tetap menginjili, kita harus tetap membagikan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Kita perlu terus memberitakan Injil. Karena Injil mau di masa pandemi atau bukan masa pandemi, pada dasarnya memiliki kuasa yang sama, mengubahkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan. Dari itu, setiap kita orang-orang percaya sudah dititipkan setiap firman di dalam kehidupan kita. Dalam Alkitab dikatakan the word atau logos, atau apa yang pernah kita dengar, atau apa yang pernah kita terima, atau apa yang pernah kita lihat. Kita adalah saksi-saksi yang harus kita beritakan the word itu, atau perkataan yang pernah kita dengar, atau mungkin rema, atau mungkin sesuatu yang Tuhan pernah taruh di dalam kehidupan kita. Itu tidak seharusnya ada cuma di dalam kehidupan kita, tapi kita pun perlu juga memberitakan kepada yang lain. Tapi mungkin di hari-hari seperti ini kita semua merasa bingung, dan kita merasa apa ya yang harus aku lakukan di masa-masa seperti ini. Percayalah, ada 1001 cara, ada 1001 jalan untuk kita tetap bisa memberitakan Injil. Contohnya apa? Contohnya kamera sekarang, atau apa yang sedang kalian saksikan sekarang melalui YouTube, melalui Instagram, Twitter, atau apapun sosial media yang ada. Di sanalah ladang-ladangnya hari ini, di mana semua orang, tidak hanya anak muda, bahkan anak kecil, bahkan orang tua, semua terkoneksi di dalam ladang ini. Maka dari itu, kita sebagai orang-orang Kristen harus tulus seperti merpati dan cerdik seperti ular. Artinya kita harus punya strategi di dalam kehidupan. Kita harus punya strategi bagaimana kita bisa menyebarkan firman Tuhan. Maka dari itu, gunakanlah sosial mediamu tidak hanya untuk menyenangkan dirimu, bahkan kurang-kurangi yang demikian. Karena Tuhan, biarlah Dia yang lebih besar dalam kehidupan kita daripada kita yang lebih besar. Biar kita semakin berkurang dan Ia semakin bertambah dalam kehidupan kita. Jangan pakai Instagram atau sosial media hanya untuk menyenangkan batinmu atau dagingmu. Tapi bagaimana kita gunakan sosial media itu untuk sesuatu yang mulia, yang tidak tergantikan, yang tidak ada harganya, yang begitu mahal, yaitu firman Allah. Jangan cuma kita tunggu pendeta, jangan cuma kita tunggu orang lain saja yang sudah mengenal firman Tuhan, yang belajar, atau bahkan pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang punya posisi of influence. Saya ingin berkata kepada kita semua hari ini, kalau you have that influence, kalau kitalah orang-orang yang mempunyai influence. Barang siapa di dalam Kristus, kita tidak mungkin tidak punya influence di dalam kehidupan kita. You are an influencer. Kita adalah influencer di masa ini. Influencer dalam apa? Dalam kehidupan, kekekalan. Itulah yang kita tawarkan kepada dunia. Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Maka kita perlu belajar dari yang namanya Stefanus. Dia mau pelayanan kasih, tapi dia tetap melayani dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia mati sampai di Raja Batu. Karena radikalannya sama Tuhan. Kita pun di hari-hari ini harus hidup radikal. Kalau kita tidak hidup radikal, artinya kita sedang satu meja dengan iblis. Dimana kita makan dengannya,
Ya bayangkan aja kita sedang makan dengan musuh kita, ya akhirnya berteman. Tapi ini dalam sensenya rohani. Kalau kita makan dengan iblis, artinya kita mengizinkan musuh kita ada di dalam satu meja dengan kita. Akhirnya orang tidak akan menganggap kita musuhan lagi, tapi orang akan menganggap kalian berteman. Artinya kalau kita tidak hidup radikal, artinya kita sedang berteman dengan iblis. Kita sedang menyenangkan isi hatinya. Kita sedang melakukan apa yang dikehendakinya, bukan apa yang dikehendaki Tuhan. Maka dari itu, tipu muslihatnya betul ada. Di masa-masa seperti ini, jangan sampai gadgetmu atau sosial mediamu atau apapun yang kau sentuh menjadi tipu muslihatmu. Jangan sampai karena engkau tidak bersosialisasi dengan seseorang, atau mungkin engkau tidak lagi pernah ngobrol dengan orang, kalian jadi tidak mempunyai kerinduan untuk memberitakan Injil lagi. Itu adalah tipu muslihat dari iblis yang mematikan setiap potensi yang ada di dalam kehidupan kita. Percayakah kamu kalau di dalam hidupmu ada begitu banyak potensi yang Tuhan ingin kembangkan di masa ini? Kau bukan orang yang tidak dipandang oleh Tuhan. Kau adalah berharga di matanya. Engkau adalah agennya di masa ini. Kalau dia menitipkan talenta di dalam hidupmu, artinya dia percaya dalam hidupmu. Dia percaya akan hidupmu bahwa engkau bisa mengembangkan talenta-talenta tersebut. Maka dari itu, jangan kita sia-siakan talenta-talenta yang sudah Tuhan berikan. Nanti Tuhan ambil dan berikan kepada orang lain. Kalau hari ini kau punya talenta, maukah kau berikan itu sama Tuhan? Dan kau katakan, here I am, send me Lord. Ini aku, utuslah aku kemanapun kau mau. Jangan pandang outcome-nya. Aku tahu, pasti ketika kita ingin mengijili, ketika kita ingin share the good news, apapun itu di dalam sosial media kita pasti merasa insecure dalam hati. Apakah benar ya apa yang aku lakukan ini, apakah sungguh akan berdampak bagi kehidupan orang lain? Itu kita berpikir akan outcome-nya. Tapi belajar di dalam Yesus Kristus, di dalam iman kita sama Tuhan, dalam kekristenan, jangan selalu kita lihat outcome-nya dulu. Tapi kita melangkah dan taat terlebih dahulu, outcome belakangan. Karena itu yang Tuhan kehendaki, yaitu the righteousness atau kebenaran atau ketaatan kita sama Tuhan. Itu yang Tuhan senangi. Itu dikatakan di dalam Alkitab, itulah yang menyenangkan hatinya. Bukan outcome-nya. Outcome-nya mau orang sembuh, mau orang dijamah, itu bukan urusan kita, itu urusan Roh Kudus nanti, biar Dia yang bekerja. Bagianmu, bagiannya. Kalau bagianmu melakukan firman-Nya, perkatakan firman Tuhan, share something di dalam Instastory, di dalam Instagram, atau mungkin di YouTube, dengan suaramu, dengan apapun yang ada dalam, lakukan saja. Outcome, jangan pandang itu. Kita tidak melakukan ini untuk menyenangkan hati manusia, tapi kita menyenangkan hati Allah. Hari ini saya ingin ingatkan kepada kita semua bahwa iblis sedang sungguh-sungguh bekerja di akhir zaman ini untuk membawa sebanyak-banyaknya jiwa, merenggut sebanyak-banyaknya jiwa. Karena dari itu kita sebagai orang Kristen, mari kita sama-sama berdiri bagi generasi ini. Mari kita sama-sama berjuang dan berperang melawan iblis. Dan percaya ketika kita memberitakan Injil, iblis gemetar, iblis ketakutan, iblis curiga akan kehidupan orang-orang yang Dia pegang. Aku ingin berdoa kepada kita semua pada hari ini. God, terima kasih atas firman yang telah Kau bagikan pada hari ini ya Tuhan. Biarlah Kau berbicara di dalam kehidupan mereka, berdoa supaya ada revelation yang baru, ada pewahyuan yang baru dalam kehidupan setiap orang yang menonton ini ya Tuhan. Biarlah Kau berikan yang namanya the boldness to preach the gospel, to preach your word. Biarlah Kau berikan keberanian, paresia itu Tuhan, ke dalam kehidupan setiap orang-orang yang menonton ini, supaya mereka berani memberitakan Injil. Ada kebebasan di dalam batin mereka untuk berbicara. Tidak ada yang menahan-nahan. Tidak lagi ada
maupun roh atau orang-orang yang bisa menahan potensi yang ada dalam kehidupan setiap kita ya Tuhan. Terima kasih, biarlah urapi setiap orang-orang yang telah menonton ini. Dalam nama Yesus aku berdoa. Amin. Dan juga ada satu cerita di mana ketika di Kisah Para Rasul, ketika gereja itu berkembang begitu masifnya, ada satu cerita di mana Petrus dan juga Yohanes akhirnya ditangkap. Mereka ditangkap oleh pemimpin-pemimpin ketika itu, dan mereka diancam, kamu jangan lagi memberitakan firman. Itu seperti iblis, bukan? Kamu jangan lagi memberitakan firman. Lalu mereka kembali ke perkumpulan mereka, lalu mereka meminta apa? Mereka bersama-sama bersatu di dalam doa. Mereka meminta yang namanya roh keberanian. Maukah kita sama-sama hari-hari ini meminta kepada Tuhan, Tuhan berikan aku roh keberanian. Keberanian itu dalam bahasa Yunani adalah paresia, yang artinya kebebasan untuk berbicara. Jangan lagi ada apapun di dalam hatimu, di dalam pikiranmu yang menghalangi untuk berbicara apa yang Tuhan telah titipkan di dalam kehidupan Anda. Maka di dalam setiap kehidupan kita yang seperti tadi saya sudah katakan, ada namanya logos atau sesuatu yang Tuhan sudah tanamkan di dalam hidupmu, yang Tuhan sudah berbicara dalam hidupmu, yang Dia tidak ingin hanya menetap di dalam hidupmu, tapi Ia ingin untuk engkau bagikan kepada orang-orang di sekitar. Karena ketahuilah, sangat banyak anak-anak muda atau orang-orang di luar sana yang membutuhkan firman Tuhan pada hari ini. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di seberang sana ketika kita taat kepada Tuhan. Tapi pastinya ketika kita berbicara firman Tuhan itu tidak pernah kembali sia-sia ke dalam kehidupan kita. Artinya apa? Apapun firman yang kau beritakan, pasti ada at least satu orang atau paling tidak satu orang yang mendengarkan itu, yang diberkati pada akhirnya. Dan apa firman yang berbicara tentang satu orang itu? Ketika satu orang diselamatkan, maka seisi surga bersukacita. Artinya jangan pikirkan outcome yang besar-besar, kalau kecil pun tidak masalah. Yang penting aku sudah melakukan firman Tuhan dan orang mengalami Tuhan melalui apa yang aku bagikan. So, mari mulai hari ini kita menjadi orang-orang yang berani, yang gagah berani, dan juga berdiri bagi generasi ini. Alright, God bless you, and biarlah Tuhan mengurapi kehidupanmu dan biarkan kau menjadi orang-orang yang hebat pada generasi ini. Amin. Sampai jumpa. God bless you.